Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bu Sari untuk pelajaran IPA kelas 8. Ini adalah video pertemuan ke-1 untuk memulai semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Materi di sini saya mengambil dari buku acuan Kemendikbud. Ada di aplikasi di Play Store. IPA kelas 8 semester 1. Pertama, kita membahas mengenai konsep gerak, yaitu ada gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Bisa dilihat ilustrasi gambar. Jika setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah, jika jarak rumah ke sekolah adalah 2 km, maka jarak tempuh yang kamu lakukan setiap hari adalah 4 km. Karena dihitung total rute, seluruh rute pulang dan pergi. 2 ditambah 2 adalah 4. Itu dinamakan jarak. Berbeda dari jarak, perpindahan pada ilustrasi di atas adalah 0 km. Mengapa? Karena perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan hanya posisi awal dan posisi akhir benda. Dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Di ilustrasi tersebut, posisi awal adalah rumah, posisi akhir juga adalah rumah, maka perpindahannya adalah 0. Pada gerak lurus beraturan kita mengenal kelajuan. Untuk mengukur kelajuan, biasanya pada kendaraan terdapat speedometer. Jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan. Rumus kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu tempuh. Sementara rumus kelajuan adalah jarak dibagi waktu tempuh. Berbedanya hanya jarak dan perpindahannya. Kalau jarak itu rumusnya kelajuan, kalau perpindahan itu rumusnya kecepatan. Gerak lurus beraturan ini jarang terjadi. Kenapa? Karena gerak lurus beraturan ini kecepatannya harus konstan. Jarang pada kenyataannya sehari-hari seseorang bisa berjalan dengan kecepatan konstan, ataupun seekor hewan bisa berlari dengan kecepatan yang sama setiap detiknya. Itu jarang terjadi. Pada kehidupan sehari-hari yang paling mungkin adalah gerak lurus berubah beraturan. Jika dalam gerak lurus beraturan hanya terdapat kelajuan, jarak, dan waktu, gerak lurus berubah beraturan terdapat percepatan karena ada perubahan kelajuan. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah mobil melaju dari kota A menuju kota C selama 3 jam. Mobil tersebut melaju dengan kecepatan atau kelajuan ini kelajuan 70 km per jam. Berapa kilometer jarak kota A dengan kota B? Karena di sini ceritanya jarak, jawabannya bukan kecepatan tapi kelajuan. Kelajuannya adalah 70 km per jam. Waktu tempuhnya adalah 3 jam. Ditanyakan jarak. Rumusnya adalah kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu atau jarak sama dengan kelajuan dikali waktu. Jadi jaraknya adalah 70 dikali 3 jam, yaitu 210 km. Jika satuan jaraknya kilometer, maka waktunya itu jam. Jika satuan jaraknya meter, maka waktunya itu second atau detik. Karena di sini di soal ini ada jaraknya menggunakan kilometer, maka waktunya menggunakan jam. Contoh soal yang kedua. Jarak rumah Loli ke rumah Alta adalah sebesar 10 km. Loli mau pergi ke rumah Alta dengan mengendarai sepeda dengan kecepatan 5 km per jam. Berapa lamakah Loli bisa sampai di rumah Alta? Jawabannya adalah jaraknya 10 km, kelajuannya 5 km per jam, ditanyakan waktu tempuh. Jika rumus jarak sama dengan kelajuan dikali waktu, maka rumus waktu adalah jarak dibagi kelajuan. Jadi waktu adalah 10 dibagi 5 km. Untuk memudahkan menghafal rumus, saya selalu mengingatkan siswa untuk menghafal yang paling kuatnya. Untuk di rumus kelajuan ini yang paling kuat adalah jarak atau S. Ini adalah hasil kali dari komponen-komponen yang ada di rumus. Jadi S atau jarak sama dengan hasil kali dari waktu dan kelajuan. Karena jarak yang paling kuat. Jika jarak yang paling kuat, berarti posisi jarak tidak mungkin ada di bawah. Jadi dia tidak mungkin menjadi yang dibagi, tapi dia menjadi pembagi. Ya. Ini untuk
cara cepat menghafal rumus lain, rumus apapun. Yang mungkin terjadi di kehidupan sehari-hari adalah gerak lurus berubah beraturan. Kelajuannya itu berubah-ubah, bisa dipercepat, bisa diperlambat. Kamu juga pasti mengendarai motor, tidak mungkin segitu-segitu aja kelajuannya. Pasti kadang-kadang 20 km per jam, kadang-kadang 40 km per jam. Jadi ada dipercepat ataupun diperlambat. Ini yang paling masuk akal untuk ada di kehidupan sehari-hari. Gerak lurus berubah beraturan ini terdapat komponen A, yaitu percepatan. Di mana percepatan adalah kelajuan dibagi waktu. Karena kita ada dipercepat dan diperlambat, maka kelajuannya ini ada kelajuan akhir dan kelajuan awal. Waktunya pun ada berubah, ada waktu akhir dan waktu awal. Jadi rumus percepatan adalah kelajuan akhir dikurangi kelajuan awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal. Contoh soalnya yang GLBB. Mobil bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per detik. Namun 5 detik kemudian kecepatannya berubah menjadi 15 meter per detik. Berapakah percepatan mobil tersebut? Kan diketahui rumusnya A sama dengan delta V per delta T. Delta V-nya itu kelajuan akhir dikurangi kelajuan awal, dan delta T-nya adalah waktu akhir dikurangi waktu awal. Kelajuan awalnya 10 meter per detik, kelajuan kedua adalah 15 meter per detik. Waktu awalnya adalah 0, waktu akhirnya adalah 5. Karena di sini 5 detik kemudian ya. Berarti waktu awalnya 0, waktu akhirnya 5. Jadi jawabannya adalah 15 dikurangi 10 dibagi 5 dikurangi 0 atau 5 saja. Jadi jawabannya 5 dibagi 5 adalah 1 meter per detik kuadrat. Semoga dipahami ya. Berikut ini perbedaan grafik GLB dan GLBB. Ini sering sekali muncul pada soal-soal ulangan. Untuk GLB, lihat gambar V adalah kecepatan, T adalah waktu. Kecepatannya sama seiring waktu yang bertambah. Jadi lurus. S adalah jarak, T adalah waktu. Jadi maksud dari grafik tersebut adalah jaraknya bertambah seiring waktu bertambah, namun pertambahannya konstan. Untuk grafik GLBB mudah, perbandingan jarak terhadap waktu, S terhadap T, GLBB dipercepat jika grafiknya naik. GLBB diperlambat jika grafiknya turun atau melengkung menuju turun ya. Lalu grafik V terhadap T, V kecepatan terhadap T waktu. Jika A dipercepat grafiknya naik, jika A diperlambat grafiknya turun. Lalu kita masuk ke materi gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda, misal pada plastisin. Kalau kamu tidak tahu, plastisin itu yang biasa dimainkan oleh anak-anak, seperti tampak pada gambar. Anak-anak kan dapat melempar plastisin, menghentikan lemparan, ataupun menangkap, ataupun mengubah bentuk plastisin dengan memberikan gaya atau dorongan. Gaya apa yang diberikan? Gaya yang ditemukan di kehidupan sehari-hari dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot, gaya pegas, dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya jika seseorang bermain panco atau sedang berolahraga barbel. Gaya yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contohnya adalah gaya gesekan antara meja dengan lantai. Meja yang didorong ke depan akan bergerak ke depan. Namun pada waktu yang bersamaan meja juga akan mengalami gaya gesek ke belakang, yaitu arahnya berlawanan dengan arah gerak meja. Yang kedua adalah gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya seperti saat kita mendekatkan ujung magnet batang dengan sebuah paku besi. Seketika paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet batang. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya pengaruh gaya magnet yang ditimbulkan. Gaya gravitasi pada orang yang sedang terjun payung juga merupakan contoh gaya tak sentuh. Selain itu ada gaya listrik yang juga merupakan gaya tak sentuh. Mengetahui sifat kelembaman suatu benda. Ada kertas dan ada
gelas ditaruh di atasnya. Ketika kertas diambil dengan sangat cepat, posisi gelas bisa jadi hanya diam saja. Karena kertasnya ditarik secara cepat secara horizontal. Hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau bergeraknya dengan kecepatan tetap. Ini dinamakan kelembaman benda atau inersia. Ini adalah awal mula prinsip hukum 1 Newton. Newton mengatakan mengenai sifat inersia benda, bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya atau sigma F sama dengan 0, bendanya diam saja, bendanya itu akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal atau gaya dari luar yang mengenainya. Saat melakukan perjalanan, saat mobil melaju, nyamannya kita bersender ke belakang. Namun saat mobil tiba-tiba menghentikan kelajuannya, berhenti, jadi kita terdorong ke depan. Itu contoh inersia, contoh kita mempertahankan keadaan diam. Pada gambar terlihat seorang anak kecil yang memakai sabuk pengaman di dalam mobil. Jika anak tersebut berada dalam mobil yang sedang melaju kencang, tiba-tiba mobilnya direm, maka badannya akan terdorong ke arah depan karena kecenderungan badan ini mempertahankan keadaan diam. Nah, peristiwa ini memunculkan ide teknologi sabuk pengaman. Ini juga contoh aplikasi penerapan hukum Newton. Hukum 2 Newton. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui fakta bahwa pada saat memindahkan atau mendorong sesuatu, akan lebih cepat jika gaya yang dikenakan atau gaya dorongannya semakin besar. Hal ini dikarenakan gaya berbanding lurus dengan percepatan, sesuai dengan rumus sigma F sama dengan M dikali A. Jika gayanya besar, percepatannya juga akan besar. Contoh lain adalah saat memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat dibanding memindahkan lemari yang lebih berat. Hal ini dikarenakan massa meja yang lebih kecil daripada massa lemari. Massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Semakin kecil massa benda, maka akan semakin besar percepatan benda tersebut. Rumusnya adalah sigma F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Hal ini selanjutnya dikenal dengan hukum 2 Newton yang berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum 3 Newton. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sebuah roket dapat meluncur ke angkasa? Nah, roket yang terdorong ke atas diakibatkan oleh gas yang disemburkan ke bawah. Jadi, semakin kuat semburan ke bawah, maka roket akan semakin cepat terdorong ke atas. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya aksi, maka pada benda kedua terjadi gaya reaksi yang sama besar dengan benda pertama, namun arahnya berlawanan. F aksi sama dengan negatif F reaksi. Tanda negatif di sini menunjukkan bahwa arahnya berlawanan. Jadi gaya aksi reaksi selalu bekerja pada dua benda yang berbeda yang besarnya sama. Contoh gaya aksi reaksi misalnya pada peristiwa orang berenang. Gaya aksi dari tangan perenang ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan. Sehingga orang tersebut akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang. Karena massa air jauh lebih besar daripada massa orang, maka percepatan yang dialami orang akan jauh lebih besar daripada percepatan yang dialami air. Hal ini mengakibatkan orang tersebut akan melaju ke depan. Gerak burung juga sama, merupakan contoh. Burung mengepakkan sayap ke belakang untuk memberikan gaya aksi ke udara. Udara yang massanya jauh lebih besar daripada burung memberikan gaya reaksi yang nilainya sama besar dengan gaya aksi, namun berlawanan arah sehingga burung dapat melaju ke depan. Ketika sayap dikepakkan ke bawah, menjadikan gaya angkat burung ke atas. Untuk tugasnya, silakan lihat di aplikasi buku IPA kelas 8 semester 1 yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Pada halaman 20 hingga 22 ada tabel mengenai hubungan hukum Newton dengan peristiwa sehari-hari. Untuk review singkatnya, ingat hukum 1 Newton rumusnya sigma F sama dengan 0. Jadi hasil akhirnya benda diam. Hukum 2 Newton rumusnya sigma F sama dengan M dikali A. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Hasil akhirnya adalah benda terdorong ke arah tujuan dari gaya yang lebih besar atau lebih kuat. Hukum 3 Newton, rumusnya F aksi sama dengan negatif F reaksi. Arti negatif adalah arah berlawanan. Jadi hasil akhirnya adalah
benda terpental ke arah yang berlawanan dari sumber dorongan. Sebagai contoh, saya berikan nomor 1 dan nomor 2. Contoh nomor 1, dua ekor kijang yang saling beradu kekuatan terpental akibat saling mendorong satu sama lain. Untuk kasus ini, kijang yang saling beradu kekuatannya sama, jadi saling terpental mendorong satu sama lain. Yang berlaku berarti hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. Karena di situ ada aksi dan reaksi, di situ juga ada gaya gesek dan ke arah tujuan yang lebih kuat kan dorongannya. Untuk contoh nomor 2, dua ekor badak jantan bermassa sama melakukan adu kekuatan perebutkan daerah kekuasaan. Keduanya saling mendorong dengan gaya yang sama sehingga tidak berubah posisinya. Berarti keadaannya tetap diam, yaitu sigma F sama dengan 0. Sekian dari saya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.